warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu saja biar tidak berlama-lama kita langsung mulai hadis yang ke-71. Bismillahirrahmanirrahim, membahas tentang jangan menolak rezeki. Idza u'tita syai'an, apabila engkau diberi sesuatu, min ghairi an tas'ala, tanpa meminta, fakul, maka makanlah, wa tasaddaq, dan bersedekahlah. Rawahun Nasa'i an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, riwayat Nasa'i melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apabila kita mendapat suatu rezeki dari orang lain tanpa kita meminta kepadanya, maka dianjurkan agar kita memakan sebagiannya dan menyedekahkan sebagian yang lain. Hadis ini menganjurkan kepada kita untuk bersedekah dari kelebihan rezeki yang kita dapatkan. Hadis yang ke-72 membahas tentang berbuka puasa dengan buah kurma. Idza aftara ahadukum, apabila seseorang di antara kalian berbuka ala tamrin falyuftir ala tamrin, hendaknya ia berbuka dengan buah kurma. Fa innahu barakatun, sesungguhnya buah kurma itu mengandung berkah. Fa illam yajid, apabila ia tidak menemukan tamron buah kurma, falyuftir alal ma'i, maka hendaknya ia berbuka dengan air. Fa innahu tahurun, sesungguhnya air itu menyucikan. Rawahul Imam Ahmad, riwayat Ahmad. Jadi disunatkan memakan buah kurma sebelum makan yang lainnya, dan disunatkan dengan buah kurma makanan yang disamakan dengan buah kurma makanan lainnya yang mengandung manis-manis. Apabila seseorang tidak menemukan kurma untuk berbuka, maka dianjurkan hendaknya ia minum air terlebih dahulu. Dianjurkan demikian karena buah kurma mengandung barokah atau berkah, sedangkan air mengandung kesucian yang dapat membersihkan tubuh dari segala macam penyakit. Sehubungan dengan buah kurma, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa min thamaratin naqili," dan dari buah kurma dan wal a'nabi, anggur, tattakhizuna minhu, buat minuman, minhu sakaron wa rizqan hasanan, yang memabukkan dan rezeki yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 67. Jadi pengertian berkah dalam hadis ini adalah rezeki yang baik. Adapun mengenai minuman yang memabukkan, pengertiannya telah dimansukhkan oleh ayat lain yang mengharamkan khamar, sedangkan mengenai ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa anzalna, dan kami turunkan, minas samai, dari langit, ma'an, air, tahuran, yang amat bersih atau suci. Quran surat Al-Furqan ayat 48. Hadis yang ke-73 membahas tentang sedikit makan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza aqalla ar-rajulu at-tu'ma muli'a jawfuhu nuran, rawahu Dailami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila seseorang sedikit makan, maka perutnya dipenuhi oleh cahaya. Riwayat Ad-Dailami melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis terdahulu telah disebutkan bahwa orang yang paling disukai Allah adalah orang yang paling sedikit makannya, dan dalam hadis lainnya disebutkan pula bahwa di antara penyakit yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah perut besar. Yang dimaksud adalah banyak makan. Mengingat hal tersebut, maka dalam hadis ini disebutkan akibatnya yang baik dari menyedikitkan makan, yaitu perutnya akan dipenuhi oleh cahaya. Hadis yang ke-74 membahas tentang mendahulukan makan sebelum sholat. Idza uqimatis sholatu, apabila sholat didirikan, wa hadarul asya'u, sedangkan makanan malam telah terhidang, fabda'u, maka makan terlebih dahulu, makan, fabda'u bil asya'i, maka makan malamlah terlebih dahulu. Rawahu Syaikhon, riwayat Syaikhon.
Apabila sholat didirikan sedangkan makan malam telah dihidangkan, maka kita dianjurkan agar memulai dengan makan malam terlebih dahulu, kemudian sholat Isya. Dianjurkan demikian oleh hadis ini karena mengerjakan ibadah dalam keadaan perut tidak lapar adalah membantu kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini tersirat suatu makna yang menganjurkan kepada kita agar bila kita makan dan minum hendaknya kita niatkan untuk bekal beribadah dan taat kepadanya. Hadis yang ke-75 mengenai lupa menyebut asma Allah dikala makan. Idza akala ahadukum, apabila seseorang di antara kalian tu'aman, memakan makanan, falyadhkuri, hendaknya dia menyebut asmaullah ta'ala, ismaullah ta'ala, asma Allah ta'ala, fa inna siya, dan apabila ia lupa ayat kurasmaullahi, menyebut asma Allah fi awalihi, di permulaannya, falyaqul, maka hendaknya ia mengucapkan bismillahi ala awalihi wa akhirihi, artinya dengan menyebut nama Allah pada permulaan makan dan pada akhirnya. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini menganjurkan kepada kita agar membaca basmalah jika kita hendak makan. Apabila kita lupa membaca di awal makan, maka hendaklah kita membacanya di akhir makan dengan lafaz yang tercantum pada hadis tadi, yaitu bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Membaca basmalah dikala hendak makan hukumnya sunnah. Bahkan disunahkan pula dalam segala hal yang mengandung kebaikan, seperti yang disebutkan dalam hadis lainnya, yaitu setiap perkara yang baik apabila tidak dibacakan basmalah pada permulaannya, maka perkara itu tidak mengandung berkah. Hadis yang ke-76 mengenai memakai tangan kanan ketika makan dan minum. Idza akala ahadukum, apabila seseorang di antara kalian makan, falyakul, makanlah, biyaminihi, dengan tangan kanan, wal yashrab, dan minumlah, biyaminihi, dengan tangan kanan, wal ya'khud, dan ambillah makanan, biyaminihi, dengan tangan kanan, wal yu'ti, dan berikanlah makanan pada orang lain, biyaminihi, dengan tangan kanan juga. Rawahul Hasan bin Sufyan, riwayat Al-Hasan ibnu Sufyan. Jadi hadis ini menganjurkan kita untuk memakai tangan kanan apabila makan, minum, mengambil, dan memberi makan dan minum. Bahkan dalam semua gerakan kita yang baik dianjurkan memakai tangan kanan terlebih dahulu, seperti berwudu, mandi, dan lain sebagainya. Dianjurkan demikian agar perbuatan yang kita lakukan itu mendapat berkah, karena kata yamin yang artinya kanan berasal dari kata al-yumnu, artinya berkah. Berdasarkan hadis ini disunnahkan memakai tangan kanan dalam semua pekerjaan yang baik. Untuk pekerjaan yang tidak baik tidak dianjurkan memakai tangan kanan, seperti beristinja dan mencuci najis atau kotoran dan lain sebagainya. Selanjutnya hadis yang ke-77 membahas tentang anjuran meringankan sholat bagi imam. Idza amma ahadukumun nasa, apabila seseorang di antara kalian mengimami sholat, falyukhaffif, sholat orang banyak hendaknya ia meringankan sholatnya, fa inna fihi mushaghira, karena sesungguhnya di antara mereka terdapat anak kecil, wal kabira, dan orang tua, wad dha'ifa, dan orang yang lemah, wal maridun, dan orang yang sakit, wadal hajati, dan orang yang mempunyai keperluan, wa idza shalla li nafsi, dan apabila ia sholat sendirian, falyutawwil, maka panjangkanlah sholatnya, masya'a, sesuka hatinya. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah, riwayat Tirmidzi melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang imam ketika sholat dianjurkan hendaknya meringankan atau memperpendek bacaan sholatnya, sebab orang-orang yang bermakmum kepadanya terdiri dari berbagai macam orang. Ada anak kecil, dewasa, orang yang lemah, orang yang sedang sakit, dan ada pula orang yang mempunyai keperluan penting. Apabila sholat sendirian boleh memperpanjang bacaan sholat sesuka hatinya. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa apabila ia sholat dengan khalayak ramai,
Dianjurkan hendaknya sholat dengan cara yang ringan atau pendek dan tidak terlalu lama. Akan tetapi apabila makmumnya dari kalangan keluarga sendiri atau orang-orang tertentu, lebih baik agak diperpanjang, sama halnya dengan sholat sendirian. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ketika Nabi SAW sedang sholat, tiba-tiba ia mendengar tangisan seorang bayi, maka beliau segera meringankan sholatnya karena merasa khawatir terhadap ibu si bayi kalau sholatnya terganggu karena tangisan bayinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum," dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian fid dini dalam agama min harajin suatu kesempitan. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Hadis yang ke-78 membahas tentang istri yang baik dalam membelanjakan harta suami. Idza anfaqatil mar'atu, apabila seorang istri membelanjakan min baiti zaujiha, sebagian dari harta suaminya, ghairu mufsidatin, tanpa menimbulkan kerusakan, kana laha ajruha, maka ia memperoleh pahala dari belanjanya itu, bima anfaqta, dari belanjanya itu, wali zaujiha, dan bagi suaminya, ajruhu, pun pahala, bima kasaba, karena dia telah mengupayakannya, walil khazini, dan pahala yang serupa mislu dzalika bagi bendaharanya, la yang kusu ba'duhum, pahala sebagian di antara mereka, min ajri ba'din syai'an, tidaklah mengurangi pahala sebagian yang lain barang sedikit pun. Rawahu Syaikhan an Aisyah radhiyallahu anhu. Ghairu mufsidatin, pada hadis yang sudah saya sebutkan tadi, maknanya adalah tanpa menimbulkan kerusakan. Pengertian yang dimaksud adalah tidak merusak suaminya disebabkan belanja yang terlalu banyak atau belanja yang tidak merusak tetapi untuk tujuan maksiat. Hal ini termasuk pula ke dalam pengertian lafaz itu. Al-khazin artinya bendahara yang memegang uang suaminya. Hal ini apabila suaminya seorang hartawan sehingga diperlukan seorang bendahara untuk memelihara dan mencatatnya. Apabila seorang istri membelanjakan sebagian dari harta suaminya tanpa menimbulkan kerusakan, sekalipun tanpa sepengetahuan suaminya, maka ia memperoleh pahala dari nafkahnya tersebut. Demikian pula suaminya mendapatkan pahala yang serupa karena dialah yang mengupayakan harta tersebut. Sebagaimana bendahara atau kasirnya pun mendapat pahala yang serupa karena ia ikut memelihara dan mengeluarkannya. Pahala sebagian dari mereka tidak mengurangi pahala sebagian yang lain, barang sedikit pun, berkat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah. Hadis yang ke-79 membahas tentang etika menguap. Idza tasa'aba ahadukum, apabila seseorang di antara kalian menguap, falyadu' yadahu, maka hendaknya ia meletakkan tangannya ala fihi wala ya'wi, pada mulutnya, dan janganlah ia mengeluarkan suaranya. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan, yang yadhaku, senang melihat minhu, hal tersebut. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi etika bagi orang yang menguap adalah hendaknya ia menutup mulutnya dan tidak mengeluarkan suaranya, karena sesungguhnya menguap itu merupakan pekerjaannya setan. Apabila seseorang tidak dapat menahan suaranya ketika menguap, hendaknya menutupi mulutnya dengan tangannya sehingga suaranya dapat ditahan. Apabila ia menguap dengan mulutnya terbuka lebar dan tidak ditutupi oleh tangannya seraya mengeluarkan suara, setan merasa gembira karenanya, sebab perbuatannya ditiru. Dianjurkan demikian karena Nabi SAW seumur hidupnya belum pernah menguap. Salah seorang penyair menyebutkan 6 hal yang termasuk keistimewaan Nabi SAW, yaitu tidak pernah bermimpi, mengeluarkan air mani atau mimpi bersetubuh, tidak pernah menguap seumur hidupnya, kemudian semua hewan buas jinak kepadanya, kemudian tubuhnya belum pernah dihinggapi oleh lalat, kedua bahunya berada di atas bahu kaumnya,
apabila mereka duduk bersamanya dan ketika dilahirkan beliau dalam keadaan telah dikhitan. Hadis yang ke-80 membahas tentang menangis karena dosa. Idza tamma fujurul abdi, apabila kedurhakaan seorang hamba, malaka ainaihi, telah klimaks, maka kedurhakaan itu menguasai kedua matanya, fabaka, maka ia dapat menangiskan keduanya, fabaka bihima mata sya'a, kapanpun ia kehendaki. Rawahu Ibnu Adi an Uqbah bin Amir, riwayat Ibnu Adi melalui Uqbah bin Amir. Jadi seorang hamba yang ditakdirkan baik apabila kedurhakaan yang dilakukannya telah mencapai klimaks atau puncaknya, maka ia menyesali perbuatannya dan menangisinya serta segera bertobat, tidak mau mengulangi perbuatan durhakanya lagi. Kemudian ia kembali kepadanya dengan mengerjakan amal-amal yang soleh. Baik, saya cukupkan pengajian pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu istiqomah untuk mengaji kitab kuning dan ngaji Al-Quran, karena dapat memperoleh pahala yang banyak pada bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita melalaikannya ya. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum, arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.